Niko yang YouTube duene nah ring video YouTube duene kan akeh niko. Tapi satu hal nih betul-betul menarik bagi tiang kan. Ini kendan pemargin jero sana ngemargiang tapi nyederaga niko ya. Niko salah satunya yang paling menarik. Kira-kira pun api prosesinya nih kajro ada bisa memargi sekali nikah kan. Nah nikah punya salah satu menjadi unsur yang menarik dia kan karena dari umur muda sudah bisa melakoni napi prosesi seperti nikah udah sangat maksimal sekali hal-hal yang dilakukan. Nah terkait dengan perjalanan nikah wenten tahap-tahapnya aja. Enten. Yang dialami guru kira-kira. yang sangat ketat dalam hal ini kan. Yeah. Makanya sebelum dia melakukan prosesi hari H di Wijati niki demo tiang diketekankan diajarkan demo selain apa yang tiang jalani selama bertahun-tahun belajar. Mungkin dari segi basic yang sudah mampu gitu karena itu hanya yang tahu hanya seorang guru ya. Guru Dari basic mungkin beliau tahu yang diajarkan umum pejalan sang lampus nih ke orang-orang mati kan ke umum sebelum prosesi Dwi Jati itu umum diajarkan. Makanya pemargi nak mati perjalanan sang roh baru 3 hari. Oh ternyata rohnya masih di sini. 7 hari masih di sini. Sampai 11 hari masih. Itu dulu dipelajari. Nah setelah nikah, baru nanti kita diajarkan terus bagaimana cara kita melepas roh kita sebelum kita menuju ke masuk ke alam sunia. Biar kita tahu sebenarnya orang mati begitu mati, ya begitu mati tidak semerta-merta rohnya itu langsung ke sunia seperti itu. Makanya niki dulu dipahami. Nah setelah niki sudah dianggap mapan bisa, baru menginjak ke puasa. Tujuan puasa niki kan untuk memurnikan diri. Ya betul. Pemurnian diri baik jasmani rohani kan puasa niki yang paling bagus. Makanya dumun orang-orang suci niki tapa berhata niki yang ditekankan. Niki yang sangat ditekankan. Keberhasilan seorang spiritual kan niki tapa berhata. Tapa berhata kuncinya nih kuncinya di sana. Nah tujuan puasa niki tiang harus menembus bisa mencapai dan mencari menapaki sendiri ke 10 alam. 10 alam. 10 alam. 11 itu tidak dos karena niku ke 11 niku alam akhirat reinkarnasi. Yang niku tiang nomor mati gitu. Pasti habis dah ajal. Niki demun. Napi yang dimaksud dengan alam tegal penangsaran kan niki demun. Sirisan niku. Terus alamnya napi deh. Niki demun makanya kalau tanpa puasa tidak bisa meriki. Karena ini kalau niki masih berbau daging, tanida. Tidak bisa. Paling nak itu lempaga jeling isi. Ya jogor manik ke kenen tapi kulun. Nah niki tujuannya puasa. Ternyata sangat penting sekali makanya puasa. Begitu tiang harus sebelum menembus ke alam niki kan tiang ibaratnya yang dari Lovina niki makin ke Pelawah tuh niki kan ada peta yang harus dijalan. Yang pun seperti itu dikasih peta. Ini menuju jalan Tegal Penangsaran. Nanti belok sini Tegal Penangsaran. Peta dikasih. Niki menuju ke alam Lila Cita. Yang belok kini bedek di Cita. Niki contoh kecil. Makanya peta yang begitu beliau menyarankan cari alam ini, nanti peta dikasih. Makanya tiap malam niki tiap serubung kain putih tidur serubung kan. Makanya ada alam di rumahku kan uning apa 11 alam itu.
intinya nak tahu ampura masalah lontar nak tunu tidak tahu karena tiang memang membacanya ini sedikit, tetapi kalau dicocokkan dengan apa yang tersirat di sastra, dia kan benten anu persangsi nih, nah suara nikah ada kemiripan apa yang tiang jalani. Oh, ada. Ya. Makanya ada yang disebut dengan rumah para atma, terus karang tumuritis, terus setelah nikah ada karang bebatuan, batu mencepak. Sami nih kayaknya. Sami nih kayaknya harus lewati selama 1 tahun 6 bulan puasa. Wah, suwe. Ya, kalau niki lulus, ya, setelah niki yang tabi kulon dan ngojah dia ke alam 10. Nah niki alam 10 niki jadi kita kulon wenten kesungguh alam pendopo agung. Pendopo agung niki konon kata guru tiang niki tempat rapatnya para dewa. Ke tempat pesamuan. Di sanalah beliau yang memutuskan. Makanya ketika dia menginjak nih ke alam 10, dia dikasih tahu sama gurunya, tolong cari alam ini, kalau ketemu lawatan wayang, bayangan seperti wayang itu, nah nih ke itulah para dewa. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan dewa karena beliau adalah itu cuma sekedar bayangan. Apalagi kita masih dalam keadaan kotor, mau ketemu dia menghayal, itu terlalu tinggi yang ada di kita. Nah itulah nanti kalau kamu nanti setelah di sana di puncak alam 10, nanti di sana ditanyakan, pasti kamu ditanya sesuatu, nanti tolong baik-baik menjawab. Akhirnya setelah yang berikut, tentu apa yang dikatakan guru dia tidak ada titik komanya pun sama. Sama, jok persis sama. Nanti tiang ada di sana. Guru Triang ternyata sudah di sana gitu. Mendahului beliau gitu. Itu ceritanya dulu. Akhirnya tiang tanya pas di alam 10 tabi kulon. Cening gelem mematah ding dan cening maike itu. Ini kela jawab, bengong dia. Apa yang harus dia jawab? Ternyata jawaban itu semua sudah ada Riki dalam hati itu muncul, telinga ini muncul. Riki jawabannya jawab dia lah. Nah dia nggak benar. Pertama dia dites nih. Kalau nanti kamu dites di sana pakai lambang ini, ya, simbol Niki, makanya tabi kulon dia bukan ajuwirin nih. Makanya jangan menyepelekan lambang swastika ini. Swastika ini kan simbol Astudalu. Astudalu. Makanya dia itu yang dikasih oleh guru dia. Itu simbol jiwa Buddha kan di sana. Cuma Buddha kan terbalik. Swastika ini ke pakai ini nangkap. Ke dia hidupnya langsung ketemu yang sesungguhnya gitu. Makanya dia berpikir, ternyata lambang swastika ini luar biasa maknanya nih. Setelah dia lolos nih langsung guru dia nih malam nih lolos langsung dikembang gitu. Lolos. Nah setelah lolos nih lah tiang akhirnya menginjak ke hari H. Setelah beberapa minggu kemudian menginjak ke Dwi Jati. Terus diragun itu. Rike pengesahannya Rike, makanya Rike tidak ada beban di sana sebetulnya. Makanya di sana yang terpenting tapi yang setelah diajarkan kekosongan. Kekosong. Tidak boleh membawa bekal ilmu itu, tidak boleh. Apa yang kita ketahui cukup dikit ya. Tidak boleh karena yang berperan di sana guru. Guru yang berperan mutlak di sana. Iraga cukup ngasditi nih.
ngastiti pemargi ini ke suni luke ini ke panggilan pemargi ke ya. waktu niki yang dia cukup ngastiti tapi bekal-bekalan misalnya pelajari ini yang kita pelajari tidak boleh kita aktifkan itu tidak, karena yang berperan di sana adalah ketulusan, ikhlas. Pada waktu itu tiang benar-benar ikhlas. Sekalipun tiang mati, artinya roh tiang tidak kembali, tapi di jalan yang benar saya berani. Jalan menuju mencari kesucian tiang tidak hilang. Artinya memiliki perasaan ragu-ragu, harus totalitas di sana. Kita pada waktu ini makanya proses ini sama dengan orang-orang mendiwijati pada umumnya, dimandikan, titik pengentas sama, tidak ada bedanya. Cuma pada waktu ini kan yang dimasukkan pakai peti, menggulung kain tikah itu, terus kemudian dimasukkan ke lubang itu, sepiteng kayak sepiteng rumah di bawah. Nikah tiang sendiri yang buat. Tapi dia tidak sadar bahwa nikah akan digunakan nikah gitu. Dan dikasih tahu oleh guru waktu nikah dengan dia nyat kok Pak Jero kok dalam nikah gitu. Pakai beton sekeliling, tutupnya pun pakai beton. Ada bubuk di situ, ada air, 3 unsur nikah harus ada. Setelah nikah dia dimasukkan hal itu. Dia masih sadar nih, saat dimasukkan kan masih sadar. Dan gitu di dalamnya tuh ada, karena tiang dengar dia nak bangkas karena ada asap. Ada asap, kemudian tiang dimasukkan di bawah dalam masih 5 menit kayaknya. Dia masih sadar, tapi dia berpikir kok lama dia gitu. Itu dia berpikir lama sekali mati, kok tidak mati saya. Tapi tiang terus ngastiti biar tiang tembus ke alam sudah. Nah akhirnya sebelum tiang mati ini tuh ini bau bangkit, aduh luar biasa, tiang hampir muntah, nih. Ini bau bangkit, tiang pegang bajunya semua. Ya baunya hampir tiang kuat dengan baunya. Nah akhirnya tiang berpikir, mungkin ini karena proses pembersihan, mungkin kotoran ini dikeluarkan. Masuk akal. Akhirnya setelah bau ngip, bau busuk nih hilang, muncullah bau cendana, minyak langsung dia tidak sadarkan diri. Setelah muncul bau cendana. Setelah bau cendana yang muncul, langsunglah tiang orang mati. Karena pada waktu tiang anggaplah sirop, sirop itu ada 2 cewek yang nanti terbang, itu loh yang benda surga gitu ya. Makanya bumi ini melingkar kan? Melingkar, makanya berputar. Tapi tidak ada ujung pangkal. Itu alamin waktu itu. Tidak ada matahari. Selesai di kawan itu. Itu saru-saru mau modelnya. Tapi sejuk, damai, tidak ada keributan binatang menyatu. Kan ada keributan. Damai ada kehidupan. Ternyata akhirnya tiang mungkin sudah waktu guru tiang dikembalikan lah tiang. Orang tiang dengar nih ke waktu dikembalikan, dimasukkan ditiup 3 kali langsung tiang mendap. Langsung gitu deh. Kan bangun dikit yang lama-lama. Nanti ke dalon di sana nggak bisa pulang kan? Ya kadang nyaman agak dekat kan kita. Karena dikit terus aneh kan? Iya. Itu ceritanya. Mungkin tiang ketemu malah selain di rumahku di UHN. Itu karena tiang niki memang penapi ya, tidak pernah puas tiang belajar ilmu pengetahuan itu, menggali itu tidak. Makanya tiang punya napi ada nih, punya niat untuk melanjutkan ke jenjang
akademiknya gitu. Perkuliahan agama, biar dia betul-betul paham antara pengalaman dikaitkan dengan sastra. Ya. Ya makin kita hanya bicarakan tentang pengalaman, tidak disertai dengan sastra. Kan makin kan iki. Kan selalu ngangin tetua, oh tatuanya sastranya dari mana nih? Sumber sastra kan dari mana? Nika menjadi di awal-awal ke grup pandit bareng kuliah, padahal dari dulu kita kepingin ketemu melalui YouTube-nya kan gitu. Tapi tiang tenten kita metakon nika karena napi di nika tiang agak grogi karena ngetik makanya binanya ketemu serang gitu kenten niki suk semua niki jero ampun napi ngice nang pengalaman walaupun dalam waktu yang sempit tapi betul-betul napi bermakna dan padat isinya kenten. Istilahnya napi yang tiang sampaikan itu kan sebatas pengalaman tiang. Ya, betul. Pengalaman pribadi yang tiang ceritakan, dan mungkin nanti proses orang lain yang melakukan proses Dwi Jati ini kan pasti beda. Jadi ini pengalaman tiang pribadi. Tidak ada istilah tiang menggurui pangenastron seperti ini. Dan mungkin semoga jadi mungkin nanti semutun yang di rumah mendengarkan, menonton ini yang melakoni spiritual. Jadi kira yang bisa dijadikan motivasi kan. Ternyata orang spiritual ini ke memang lelakunya banyak. Bukan hanya sekedar ngapelang mantra, berarti artinya selalu ada tapa beratanya. Itu yang termasuk benten tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan kan gitu, untuk mendapatkan kualitas yang lebih maksimal kan, yang menjadi tujuan utamanya kan.